pelit, kikir, tidak mau berbagi terhadap apa yang kita miliki. Ilmu, harta, tidak mau berbagi. Hartanya melimpah, ilmunya banyak, tidak mau berbagi, tidak mau nolong orang, tidak mau bantu orang, pelit. Maka kata Sayyidina Ali, itu sama saja orang tersebut suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikir ini atau pelit ini adalah salah satu sifat yang sangat jelek. Orang punya kelebihan apapun, ilmu, jabatan, nasab, tapi kalau pelit, elek semuanya. Punya pangkat tinggi, tapi pelitnya luar biasa, orang memandang jelek. Punya ilmu luar biasa, tapi pelitnya juga luar biasa, orang mandang tidak punya ilmu. Punya nasab mulia, punya nasab mulia, punya nasab yang tinggi, anak orang terhormat, tapi apa? Pelitnya luar biasa. Maka gimana? Dipandang orang jelek, dipandang orang biasa. Oh kita. Ya, jadi sifat pelit ini buruk, merusak sesuatu yang baik. Itu kalau sudah punya sifat buruk. Tapi kalau dermawan, orangnya jelek, orangnya bukan siapa-siapa, bahkan mungkin orangnya buruk perangainya, tapi dermawan, itu ngangkat namanya. Dia bukan anaknya siapa-siapa, bisa menjadi orang yang harum namanya karena kedermawanannya. Bahkan orang yang jahat-jahat itu ketutup keburukannya, kejahatannya karena sifat dermawan. Dan kita sudah sering mendengar bahwasanya orang yang pelit, orang yang kikir ini dijauhi Allah, dijauhi manusia, dijauhi surganya Allah. Sebaliknya orang yang dermawan didekati Allah, didekati manusia, didekati oleh surganya Allah dan dijauhi nerakanya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-bukhlu bil mawjud su'udan bil ma'bud. Pelit, kikir, tidak mau berbagi terhadap apa yang kita miliki. Ilmu, harta, tidak mau berbagi. Hartanya melimpah, ilmunya banyak, tidak mau berbagi, tidak mau nolong orang, tidak mau bantu orang, pelit. Maka kata Sayyidina Ali, itu sama saja orang tersebut suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang sedekah dilipat gandakan, bukan hilang, dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan orang yang sedekah rezeki ini nambah, dikali lipatkan. Terus kalau ada orang itu pelit, tidak mau berbagi, walaupun sedikit, sama saja dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dermawan. Jangan jadi orang yang pelit. Dermawan itu tidak nunggu kita harus jadi orang kaya, tidak nunggu. Kalau kita nunggu kaya,
mati duluan, nanti gimana? Jadi berapapun yang kita punya, berapapun yang kita miliki, kita beri kepada orang lain, kita kasih orang lain. Jadi orang itu yang nah, orang dermawan itu ada dua. Ada orang itu dia memberi sebelum diminta. Dia orang yang bisa baca kondisi, bisa membaca keadaan. Dilihat, oh ini orang membutuhkan, taruh di lemarinya, kasih uang, kasih roti, kasih makanan. Tanpa orang itu minta, dia sudah ngasih. Yang kedua, ada orang yang dermawan, nunggu diminta. Didatangi dulu, diomongin, kalau ada hajat, baru ngasih. Dermawan. Tapi yang paling afdol, yang nomor satu, memberi sebelum diminta. Ada seorang hukama, beliau mengatakan ajallun nawal ma wasala qabla su'al. Ajallun nawal, sebaik-baiknya pemberian, ma wasala, yang pemberian itu sampai qabla su'al, sebelum orang lain minta. Itu sebaik-baiknya pemberian. Di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini anaknya Sayyidina Ja'far yang meninggal di perang Mu'tah, yang beliau berperang dengan luar biasa sampai tangannya beliau dipotong oleh musuh, sampai beliau wafat waktu perang Mu'tah. Punya anak bernama Sayyidina Abdullah, lahir ketika di Habasyah, ketika hijrah itu. Sayyidina Abdullah, beliau adalah seorang sahabat yang membaiat Rasulullah SAW ketika beliau umur 7 tahun. Beliau dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair membaiat Rasulullah SAW pada umur 7 tahun. Dan beliau adalah akhir daripada Bani Hashim yang melihat Rasulullah SAW ketika Bani Hashim sudah wafat semua. Terakhir daripada Bani Hashim yang melihat Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini, beliau bercerita, ketika aku masih kecil, saya main. Ketika itu saya main di atas tanah. Kemudian Rasulullah SAW lewat, dan Rasulullah SAW beliau memegang kepalaku dan beliau mengatakan, Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Ya Allah, berkahilah untuk Abdullah bin Ja'far ini di dalam dagangannya, jual belinya. Beliau tumbuh besar menjadi orang yang sukses, dan beliau menjadi orang yang dermawan, sampai dikatakan di dalam kitab Syiar A'lam Nubalat, tidak ada di Hijaz orang yang dermawan seperti Abdullah bin Ja'far. Ada, bahkan di zaman itu tidak ada. Sayyidina Abdullah bin Ja'far pernah suatu saat beliau mendengar di kota Madinah ada orang jual gula, gak payu, gak laku. Orangnya sedih, nawarkan gula, jualan, gak laku. Gulaku, gak laku.
Sayyidina Abdullah dengar. Akhirnya beliau nyuruh budak beliau itu datang ke orang itu. Kamu datang ke orang itu, coba tanya berapa sih harga gulanya semua. Jadi ditanya totalnya semua berapa dirham gitu. Setelah ditanyakan harganya, budaknya ini balik ke Sayyidina Abdullah bin Jafar. Wahai tuanku, harganya segini. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Jafar, kasihkan ke orang itu. Kasihkan. Balik ke penjual gula. Dikasih, gulanya dibeli. Sayyidina Abdullah itu pesan sama pembantunya, nanti kalau kamu sudah beli gula itu geletakkan aja biar orang-orang ambil. Akhirnya sudah dibeli, gula itu digeletakkan sudah. Digeletakkan di jalan, orang-orang melihat ngambil gula itu. Sayyidina Abdullah bin pernah lagi Sayyidina Muawiyah pernah haji. Ketika haji, selesai haji, pulang bertamu ke rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Ketika bertamu ke rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini tanya, wahai Khalifah, kamu mau makan apa? Kata Sayyidina Muawiyah, kamu sukanya makan apa? Kata Sayyidina Abdullah, enggak, kamu ini yang sukanya makan apa? Kata Sayyidina Muawiyah, saya suka makan otaknya kambing. Oh ya, siap. Sayyidina Abdullah menyuruh pembantunya masak otak kambing. Masak. Ngomong Sayyidina Abdullah bin Ja'far, tambah ya? Iya, tambah lagi. Diomongin lagi sama Sayyidina Abdullah, nambah lagi ya? Nambah lagi. Makan otak toh. Kalau makan otak toh kan berarti harus nyembelih kambing lagi gitu. Nggak mungkin satu kambing 2 otak. Nyembelih lagi. Sampai Sayyidina Muawiyah ini kekenyangan sudah, kekenyangan. Kemudian Sayyidina Muawiyah ini ngomong, wahai Abdullah, cukup, kekenyangan ini. Kekenyangan sudah, cukup. Kemudian Sayyidina Muawiyah ini pulang, dikasih uang hadiah, dikasih uang berapa puluh dirham. Pulang Sayyidina Muawiyah, uangnya ini kasihkan ke orang yang tidak mampu, fakir miskin. Berjalan waktu, Sayyidina Muawiyah ini meninggal. Sayyidina Abdullah bin Ja'far takziah ke anaknya, nama Yazid. Datang, kemudian Yazid ini bilang sama Sayyidina Abdullah, wahai Abdullah, ketahuilah walidi, ya, nabiku ini sebelum meninggal itu ngasih pesan-pesan. Lah, salah satu pesannya itu apa? Di Madinah, aku punya teman. Aku minta tolong, ya, perhatiin temanku ini. Aku titip temanku ini, yaitu Abdullah bin Ja'far. Kemudian Yazid ini ngomong sama Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, wahai Sayyidina Abdullah bin Ja'far, anak mau tanya, ente ini sama Walidi setiap tahun itu dikasih uang berapa? Dikasih segini. Kata Yazid bin Muawiyah, anak lipat gandakan. Tapi anak minta tolong, ya, jangan kita sama-sama. Dilipat gandakan. Setiap tahun Sayyidina Abdullah bin Ja'far kasih uang. Dan pemberian daripada Yazid bin Muawiyah tidak ada yang masuk ke rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Semua dikasih uang. Semua dibagi. Masuk, dikasih, bagi. Jadi ya itulah yang kisah daripada orang dermawan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Jadi dermawan itu jangan disalahartikan harus punya lebih. Nah, kita punya barang, kita punya uang, kita pengen ngasih orang, kasih.
saya belum sukses, saya belum kaya, kasih, beri. Malah memberi ketika kita itu tidak punya lebih, itu malah hebat gitu. Kita mau berbagi, sedangkan kita ini apa adanya gitu, malah luar biasa gitu. Orang kaya punya harta melimpah ruah, dia berbagi, wajar. Ini apa adanya, dia mau berbagi, luar biasa. Ya jadi orang yang dermawan, jadi orang yang dermawan.